Bismillahirrahmanirrahim. Manggaban, belum lama ini debat calon presiden, calon wakil presiden sudah terlaksana dengan baik. Kali ini wartawan tabloid Duta Bangsa TV mewawancarain salah seorang tokoh nasional, Dr. Haji MS Kaban, SE MSI, tentang debat calon wakil presiden, di mana ada kandidat calon wakil presiden nomor 1 Muhaimin Iskandar, nomor 2, nomor 3. Menurut Bang Kaban, menurut telaah dan pengamatan Bang Kaban, 3 calon wakil presiden yang telah melakukan sesi tanya jawab debat calon wakil presiden yang diselenggarakan oleh KPU. Bagaimana tanggapan Bang Kaban? Ya, terima kasih nih Duta Bangsa. Jadi begini, saya mengatakan bahwa di antara 3 calon wakil presiden, ya, Ganjar dengan calon wakil presidennya adalah Profesor Mahfud, kemudian Anies Baswedan calon wakil presidennya adalah Caimin, Muhaimin Iskandar, dan Prabowo PS08 menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah, saya terus terang mengatakan bahwa untuk pasangan calon presiden Prabowo dan Gibran, itu yang menjadi pusat perhatian itu oleh publik adalah pada Gibran. Ya, kenapa? Karena awal pencalonan dia sebagai wapres itu penuh dengan kontroversial. Ya, jadi kontroversial itu sejak proses penetapan dia sebagai wakil presiden, di mana ada undang-undang tentang MK, Mahkamah Konstitusi, yang secara aturan main sebenarnya Mahkamah Konstitusi dan jelas-jelas cacat hukum lah gitu. Jadi calon wakil presiden pasangan nomor 2 Gibran adalah titik pusat kontroversial, ya, kontroversial ya, saya katakan demikian karena proses pencalonannya mulai dari merubah undang-undang tentang umur, ya kan, kemudian bagaimana KPU belum merubah aturan-aturan KPU-nya, tapi kemudian sudah bisa menerima pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, dan kemudian bagaimana tingkat emosional, ya, karena salah satu unsur yang penting bagi seorang leader, seorang pemimpin adalah bagaimana kemampuan mengendalikan emosionalnya, ya. Karena mengendalikan emosional itu adalah dalam rangka penyimbangan kemampuan intelektual, kemampuan rasionalnya di dalam merespon berbagai macam isu dan sikap-sikapnya. Nah, jadi kalau dilihat dari lihat figur-figur yang ada, saya mengatakan titik terlemah dari 3 calon wakil presiden itu ada pada Gibran. Jadi dalam bahasa saya yang mengatakan bahwa apapun yang dilakukan untuk memoles penampilan Gibran, kemudian memunculkan dia dengan style seakan-akan intelek, rasional, menguasai data, sebenarnya itu terlalu dipaksakan, ya, terlalu dipaksakan. Jadi sebenarnya Gibran ini menjadikan titik terlemah dari pencalonan Prabowo Subianto ini, gitu. Ya, kalau Prabowo kita sudah tahu bagaimana track record dia, ya, bagaimana dia mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai Menhan, atau pengalaman-pengalaman dia sebagai katakanlah orang yang berpengalaman di lapangan lah, gitu, dan kemampuan intelektual yang bagus, tapi tidak diimbangi oleh Gibran. Ini merupakan titik terlemah. Nah, dibandingkan dengan misalnya Caimin aktivis, ya, punya pengalaman di parlemen, pernah pengalaman di eksekutif, ya, jadi dia bisa cepat beradaptasi
terhadap langkah-langkah kebijakan sebagai eksekutif maupun ketika dia sebagai tokoh di legislatif, karena pengalaman jam terbangnya sebagai katakan aktivis mahasiswa dan kemudian memimpin organisasi partai. Nah, begitu juga dengan Profesor Mahfud. Siapa yang tidak kenal Profesor Mahfud dengan jam terbang yang sangat luar biasa, ya. Dia pernah anggota parlemen, dia pernah beberapa kali jadi menteri, ya kan. Nah, dia sudah mengikuti semua, ada beberapa presiden yang dia ikutin, ya. Pernah di zaman Bush tuh, ya kan, dia jadi menteri, kemudian di zaman era Jokowi ini misalnya. Nah, jadi kalau dilihat dari apa yang disampaikan, ya, apa yang disampaikan dalam perdebatan calon wakil presiden, saya mengatakan bahwa kalau Profesor Mahfud, Muhaimin Iskandar itu adalah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan substansi persoalan. Nah, sementara gitu, Gibran kalau saya ikutin, ya, dia tuh seperti seperti dikomando, ya, seperti dikomando, sehingga kadang-kadang tidak nyambung, ya, tidak nyambung antara apa yang dia ada dalam pikiran atau apa yang dia dengar, apa yang dia simpan dalam dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan perdebatan, gitu. Jadi saya melihat bahwa perhatian terbesar dalam debat cawapres itu adalah pada Gibran, karena dari awal dia, saya nyatakan, kandidat yang kontroversial, gitu. Ya, karena kontroversial karena ya ada hubungan dengan misalnya bapaknya sebagai Presiden Republik Indonesia yang sah pada hari ini. Gitu. Ketika Profesor Mahfud dengan Gibran berdebat soal penerimaan pajak dan insentif pajak, dan dijawab Gibran dengan pertanyaan yang beliau keluarkan, bagaimana Bang Kaban melihat ini, Bang? Ya, saya begini, Duta Bangsa, Saudara Mansur, ya, bahasa saya gini, Gibran itu mau dipoles seperti apapun, kalau bahasa Medan yang mau didempul kayak apapun, gitu kan, itu dia terlalu memaksakan diri, ya, terlalu memaksakan diri. Jadi dia ini dibuat sedemikian rupa oleh timnya seakan-akan dia betul-betul istilahnya memiliki kemampuan intelektual, kecerdasan dan sebagainya sedemikian rupa. Ya. Menurut saya itu tidak alamiah, ya, itu tidak alamiah. Karena apa? Karena orang tahu keseharian dia, ya, orang tahu keseharian dia itu, ya, tipikalnya seperti apa, gitu. Dia belum terlatih dengan persoalan-persoalan berat, ya. Dia belum terlatih dengan katakanlah membaca report-report, ya kan. Jadi antara apa yang dipahami oleh Profesor Mahfud sebagai seorang katakanlah kandidat calon wakil presiden yang lama, ya, berkecimpung dalam dunia pengambilan keputusan eksekutif, ya, ya, saya kira ini sangat timpang, ya, sangat timpang, gitu. Nah, tapi kalau perkara selera, kan orang kalau sudah jatuh cinta, ya, kalau misalnya orang sudah jatuh cinta dengan Gibran, ya kan, walaupun pahit tetap aja manis, kan, gitu. Nah, sekarang kita melihat dari segi objektifnya adalah bagaimana dia, ya, dengan kemampuan berorasinya, literasinya, ya kan, argumen-argumen yang dia miliki. Nah, itu kita bisa menilai, gitu, Pak, masih jauh, gitu, masih jauh. Apalagi dihadapkan dengan dinamika persoalan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, yang harusnya kapasitas kemampuan itu harus lebih, bukan pas-pasan, apalagi kalau kurang, gitu. Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dalam sesi penutupan
mengatakan dalam hal membangun memakai hati dan otak. Apa dari dibalik tersirat ucapan ini, Bang Kaban? Iya, jadi gini, kalau kita bernegara itu kan ada tuntunan. Tuntunannya itulah konstitusi, ya kan? Nah, konstitusi itu ada turunannya lagi, perundang-undangan, ada peraturan-peraturan pemerintah, ada peraturan-peraturan menteri teknis dan sebagainya. Kemudian dihadapkan dengan apa yang menjadi problem, ya, apa yang jadi skala prioritas. Jadi disitulah perencanaan itu. Perencanaan itu berangkat dari masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, yang itu memerlukan kecerdasan, ya, memerlukan kemampuan untuk mengolah data-data, mengolah fakta-fakta, dan kemudian bagaimana melakukan adjustment atau bagaimana melakukan adaptasi terhadap perkembangan-perkembangan yang terkini dalam konteks bernegara dan berbangsa. Jadi disitulah dibutuhkan otak itu, kecerdasan, ya. Jadi memerlukan dasnya itu. Jadi bagaimana memerlukan kepala yang berisi dengan kecerdasan dan kemudian dituntun oleh hati. Ya, hati itu adalah, ya, bagi orang yang beriman, ya, seperti Caimin, dia sebagai orang pesantren, ya, itu dituntun oleh hati. Ya, jadi bagaimana masalah-masalah yang akan diselesaikan itu, ya, kecerdasan otak, ya, dituntun oleh hati, sehingga apa yang menjadi keputusan itu ada nuansa sense of keadilan itu, ada orang merasakan, oh ini fair, oh ini adil, oh ini tepat, oh ini cocok, oh ini betul-betul bisa memberikan harapan terhadap masyarakat. Nah, jadi itulah bagaimana kita mengkoordinasi kemampuan otak dan kemampuan hati itu, gitu. Pantauan Bang Kaban, masyarakat Indonesia bagaimana melihat sesi debat calon wakil presiden kali ini? Ya begini, kalau itu kan tentu saya katakan, ya, masing-masing punya penilaian lah, ya, masing-masing punya persepsi, masing-masing punya angka untuk memberikan itu, ya. Jadi kalau saya melihatnya, banyak orang melihat, wah, oh ternyata Gibran, oh bisa ya, begitu hebat, luar biasa. Nah, sehingga pendukung-pendukungnya ramai tepuk tangan, surprise misalnya, gitu kan. Nah, Caimin dengan cara dia menyampaikan, begitu juga dengan Profesor Mahfud dengan cara menyampaikan. Ketika Profesor Mahfud misalnya dengan Gibran itu nggak imbang lah, itu. Jadi nggak imbang. Jadi Gibran mau berdebat dengan Profesor Mahfud kan ibarat, ya, kelas 6 anak SMP ngadepin orang kuliah, gitu kira-kira. Jadi udah nggak imbang, artinya udah sulit lah, gitu kan. Nah, jadi masalah penilaian masyarakat, ya, saya mengatakan berpulang kepada persepsi masing-masing, dan itu nanti semua diuji di bilik suara, gitu. Pesan-pesan Bang Kaban kepada masyarakat negeri ini? Ya, saya mengajak diri saya, keluarga saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya, atau seluruh masyarakat Indonesia, marilah, gitu, kita harus melihat kandidat-kandidat presiden, wakil presiden ini secara jernih, yang secara baku kita semua paham bahwa pemimpin itu butuh cerdas, ya, kecerdasan. Pemimpin itu adalah orang yang mampu melaksanakan amanat, ya, melaksanakan amanat terutama amanat konstitusi dan amanat rakyat. Nah, kemudian bagaimana dia harus bersikap betul-betul, katakanlah jujur, ya, bagaimana dengan segala macam langkah-langkah dia itu betul-betul lebih mementingkan rakyat, lebih mementingkan masyarakat, sehingga nuansa keadilan itu berwujud pada
kemakmuran masyarakat, kemakmuran rakyat. Ya, jadi di situ ada kecerdasan, di situ ada kejujuran, di situ dia betul-betul bisa memegang amanat yang diberikan kepadanya, kepercayaan yang diberikan, dan dia tidak berkhianat terhadap amanat-amanat yang diberikan kepadanya, gitu kan? Dia betul-betul teguh. Ya. Nah, sudah tentu dia harus senantiasa mampu berkomunikasi intensif. Dia harus mampu menjelaskan kepada publik. Ya. Nah, jadi dengan kriteria-kriteria seperti itu, rakyat harus sudah bisa menentukan, oh yang paling pantas ternyata memang nomor satu misalnya gitu. Itu saya kira ajakan saya kepada masyarakat gitu.